Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ikan gurame. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fakih Fernando. Ikan gurame. Ikan gurame merupakan spesies ikan air tawar yang populer di berbagai budaya, termasuk Asia dan Afrika. Dikenal dengan dagingnya yang lezat dan tekstur yang lembut. Ikan ini sering dijadikan bahan makanan dalam berbagai hidangan. Selain itu, gurame juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga banyak dibudidayakan di kolam dan perairan tawar. Ikan ini memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan yang berbeda, menjadikannya pilihan ideal untuk peternakan yang ada di Indonesia. Faktor seperti pertumbuhan yang cepat dan daya tahan terhadap penyakit menjadikan gurame sebagai favorit kalangan peternak ikan di Indonesia. Sistem pencernaan ikan gurame. Ikan gurame merupakan ikan yang mengalami perubahan kebiasaan makan. Menurut Aslam Shah 2008, ikan gurame pada fase bulan pertama hidupnya merupakan ikan karnivora, yaitu pemakan detritus. Fase remaja, kebiasaan makannya berubah menjadi omnivora, pemakan detritus dan dedaunan. Dan memasuki fase dewasa, ikan gurame menjadi ikan herbivora, pemakan dedaunan atau tumbuhan. Dengan perubahan kebiasaan makan ini menjadikan pertumbuhannya menjadi lambat. Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia, sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus. Kemudian diedarkan ke dalam organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Mulai dari muka ke belakang, saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut atau faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Untuk mulut sendiri adalah alat pertama dalam proses pencernaan ikan gurame. Dikenal dengan struktur rahang yang kuat dan gigi yang tajam. Mulut ikan ini dirancang untuk mengunyah pakan secara efisien, baik plankton, serangga, ataupun tanaman air. Bentuk mulut yang khas memungkinkan ikan ini untuk melakukan pengambilan pakan dengan cara menyedotnya. Selanjutnya ada faring atau rongga mulut. Ini juga dilengkapi dengan kelenjar ludah yang mengeluarkan enzim untuk mulai proses pencernaan. Enzim yang dihasilkan membantu pencernaan karbohidrat terdapat dalam pakan, menjadikan mulut bukan hanya untuk alat pemangsa, tetapi juga bagian penting dari sistem pencernaan secara keseluruhan. Pemahaman mengenai fungsi mulut dan rongga mulut ini fundamental untuk mengoptimalkan pemberian pakan dan perawatan ikan gurame. Ya, perkenalkan, saya Yusril Harazikin. Saya akan menerangkan tentang esofagus, lambung, pylorus, usus, dan anus. Esofagus yaitu jalur setelah makanan dikunyah di mulut, makanan akan bergerak melalui esofagus, sebuah saluran yang menghubungkan rongga mulut ke lambung. Pada ikan gurame, esofagus berfungsi sebagai saluran transportasi yang efektif, membantu mengarahkan makanan ke tempat pencernaan selanjutnya. Struktur esofagus juga memungkinkan makanan untuk ditampung sebentar sebelum memasuki lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung ikan gurame memiliki peran penting dalam memecah makanan. Dinding lambung dilapisi dengan sel-sel yang memproduksi asam lambung dan asam pencernaan, seperti pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Protein ini memungkinkan nutrisi yang diperlukan dapat diedarkan ke bagian tubuh dengan mudah, mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan. Selanjutnya pylorus. Pylorus adalah bagian dari lambung yang mengatur aliran makanan menuju usus. Di sini enzim dari pankreas dan empedu mulai berperan dalam proses pencernaan lebih lanjut. Selanjutnya usus. Usus ikan gurame terdiri dari beberapa bagian yang memiliki struktur histologis yang kompleks, termasuk tuni mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Usus ini juga dilengkapi dengan villi yang meningkatkan luas permukaan untuk menyerap nutrisi. Selanjutnya adalah anus. Pada anus ada proses pencernaan dan penyerapan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rafaiza Putra Prastia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hati dan kantong empedu ikan gurame.
Fungsi hati. Hati ikan gurame berfungsi sebagai pusat metabolisme yang krusial, memproses nutrisi yang diserap dari usus. Hati memainkan peran penting dalam penyimpanan glikogen yang dapat digunakan sebagai sumber energi ketika ikan membutuhkan. Kedua, sintetis dan detoksifikasi. Selain itu, hati juga berfungsi dalam sintetis protein serta detoksifikasi bahan-bahan berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh ikan. 3. Peran kantong empedu. Kantong empedu yang terletak di dekat hati menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu berfungsi untuk membantu pencernaan lemak, berperan penting dalam pembentukan emulsi lemak untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Keempat, kolaborasi untuk kesehatan. Kolaborasi antara hati dan kantong empedu membantu menjaga kesehatan pencernaan ikan gurame dan mendukung pertumbuhannya yang optimal. Selanjutnya, pankreas dan limpa ikan gurame. Pankreas memiliki peran vital dalam proses pencernaan ikan gurame dengan menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang membantu memecah berbagai nutrisi. Enzim-enzim tersebut termasuk amilase, lipase, dan protease dibebaskan dalam usus halus untuk mengurangi karbohidrat, lemak, dan protein yang memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih efektif. Sementara itu, limpa berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Selain sebagai penyimpan sel, darah, dan bahan-bahan sisa dari proses metabolisme, limpa membantu mengeluarkan racun dan mendetoksifikasi darah. Keseimbangan antara fungsi pankreas dan limpa sangat penting untuk mempertahankan kesehatan dan daya tahan ikan gurame dalam ekosistem air tawar. Jadi kesimpulan dari tadi, sistem pencernaan ikan gurame memiliki berbagai karakteristik penting dalam mendukung adaptasi dan efisiensi dalam proses pencernaan makanan. Ikan gurame memiliki saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Makanan yang diambil melalui mulut kemudian diproses di lambung dengan bantuan enzim pencernaan dan pankreas dan hati untuk berfungsi sebagai tempat utama penyerapan nutrisi, dan strukturnya terdiri beberapa lapisan yang mendukung fungsi ini. Adaptasi pola makan ikan gurame berubah sesuai hal fase pertumbuhannya. Karnivora pada fase fry, omnivora pada fase fingerling, dan herbivora saat dewasa. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam dietnya yang memungkinkan ikan ini memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia di lingkungan. Secara keseluruhan, sistem pencernaan ikan gurame dirancang untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dan makanan yang bervariasi, mendukung pertumbuhannya yang optimal dan dalam berbagai kondisi lingkungan.